Babul fa'ili, ya. Babul, halo, halo. Oke. Babul fa'ili. Babul fa'ili. Dibaca babu karena dia sebagai khobar, ya. Dia dibaca babu karena sebagai khobar. Mubtada'nya dibuang yaitu hada, atau adapun ini. Bentar, ini biar nggak nyambung. Tes tes tes. Bentar ya. Tes. Halo, halo. Aceh. Baik. Ya, babul fa'ili. Adapun ini adalah menerangkan bab fa'il. Babu ini juga mudhof, al-fa'il adalah mudhof ilaih susunannya, ya. Kemudian di sini ada teksnya. Apa itu fa'il? Kalau di Nahwadis, Gontor dibahas di jilid 1 ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, isim yang rofa. Oke, kita nyanyi dulu aja. Kita nyanyi dulu aja. Kita nyanyi dulu saja untuk memudahkan untuk hafal ya. Jadi isim-isim yang rofa itu ada 7 ya. Kalau ketemu istilah ini pasti nanti pengertiannya ismun marfu. Dan nyanyi dulu aja. Lagunya isim yang rofa. Oh, isim yang rofa. Isim yang rofa gitu ya. Nah, ini lagunya ya. Lagunya isim yang rofa 7 banyaknya. Satu mubtada, dua khobarnya. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim-isim yang rofa, taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat, taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Tuh. Baik, selanjutnya kita ke teks kembali ya, ke teksnya kitab kuningnya. Apa itu al-fa'il? Nah, di sini dalam membaca teks yang pertama kali kita identifikasi
adalah kalimat yang pertama muncul. Maka kita akan absen, akan kita identifikasi ya. Apa kalimat yang pertama muncul? Al-fa'il. Ini ada kalimat al-fa'il. Pertanyaannya al-fa'il ini kalimat isim apa fi'il? Kalimat isim Ustaz, tanda isimnya apa? Ada alif lamnya. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Ma'rifat apa bukan? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Al-alam domir isyarah. Mausul dan idhofah. Maka ketika syarat terpenuhi di awal kalimat dan isim ma'rifat, dia sah menjadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? Rofa apa nasab? Isim yang rofa tujuh banyaknya satu mubtada apa mubtada adalah isim yang rofa. Rofanya dengan apa? Kita lihat dulu al-fa'il di sini adalah isim mufrad kata tunggal. Isim mufrad rofa dengan dhammah kita kasih al-fa'ilu. Nah, itu cara identifikasi ya. Terus huwa ini apa? Apabila ada domir yang terletak setelah mubtada yang pertama, maka domir tersebut sebagai mubtada yang kedua. Al-fa'ilu adapun fa'il huwa ya fa'il. Terus mana Ustadz? Eh, khobarnya adalah kalimat yang terletak setelah domir yaitu al-ismu. Nah, adapun fa'il ya fa'il itu atau adalah al ismu isim yang al marfu apa al marfu karena apa apabila ada alif lam terletak setelah alif lam maka dia mengikuti alif lam yang pertama. Alif lam yang kedua atau ketiga yang mengikuti yang pertama itu disebut dengan naat atau sifat. Terjemahannya yang al-fa'ilu adapun fa'il huwa ya fa'il adalah al-ismu adalah isim al-marfu'u yang dirofakkan. Al-mazkuru apabila ada alif lam terletak setelah alif lam maka i'rabnya mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat. Al-ismu rofa maka al-mazkuru yang disebutkan apanya? Disebutkan fi'luhu disebutkan fiilnya. Ya. Kapan disebutkan? Disebutkan sebelum fa'il. Ya, saya ulangi lagi. Al fa'ilu adapun fa'il huwa ya fa'il itu al ismu isim al marfu'u yang dirofakkan al madhkuru yang disebutkan apa yang disebutkan fi'luhu disebutkan fi'ilnya qablahu sebelum fa'il atau fa'il itu adalah isim rofa yang terletak setelah fi'il. Isim rofa yang terletak setelah fi'il atau isim rofa yang fi'ilnya disebut sebelum posisi fa'il. Ya sama saja sih ya. Insya Allah teman-teman paham ya. Kalau di Nawadih kan al-fa'ilu isim marfu apa itu? Eh, Waqa'a apa ya? Waqa'al waqa'al apa itu lupa saya. Ai isim marfu. Aduh lupa nanti ya Allah. Aduh, lupa. Ya, kalau dalam Nawadir mungkin lebih simpel ya pengertiannya. Ya, setelah selesai kita ketahui dan kita pahami fa'il itu adalah isim rofa yang terletak setelah fi'il atau isim rofa yang disebut fi'ilnya sebelum posisi fa'il itu. Ya, sama saja ya. Huanya titik. Oke. Berarti setelah huwa kalau ada domir, dia domir tersebut sebagai mubtada. Mubtadanya apa? I'rabnya namanya i'rab mahali ya. Jadi i'rab itu ada i'rab lafzi, ada i'rab mahali, ada i'rab takdiri. I'rab lafzi itu kita bisa mengi'rab secara lafat karena lafadznya terucap al-fa'ilu mubtada marfu wa alamatu rafi dhammah itu jelas karena terbaca al-fa'ilu. Ada yang mahali, mahali itu adalah untuk isim yang mabni.
yang menempati posisi isim isim mu'rab. Jadi wahwa itu adalah domir munfasil mabni ala fathi fi mahalli raf'i, dia menempati posisi rafa sebagai mubtada. Nah, ini kalau lebih jelasnya nanti di Amsilatul Jumal ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Wahwa adapun fa'il itu lah khobar itu teman-teman ya. Khobar itu ada tiga ya. Khobar itu ada tiga. Ada dalam pola matan yang kami susun. Jadi fa'il khobar itu ya. Khobar itu ada tiga ya. Khobar. Ada yang kalimat isim seperti atilmidu mujtahidun. Ada yang khobarnya kalimat fi'il atilmidu yajtahidu. Ada khobar yang kalimatnya huruf yaitu atilmidu fil fasli. Ini fi adalah huruf. Jadi khobar itu ada tiga ya, bukan satu saja ya. Kalau dalam nahwatih bahasanya khobar mufrad dan khobar jumlah atau ghairu mufrad. Maka khobar itu ada yang isim seperti atilmidu mujtahidun, atau khobarnya fi'il atilmidu yajtahidu, atau khobarnya huruf jar dan majrur atilmidu fil fasli. Nah, itu ya sebagai pengetahuan, dan ini ada di Nahwu juga ada di kelas 4 apa berapa. Wa huwa ala kisma wa huwa adapun fa'il itu ala kisma terbagi, terdiri atas dua bagian. Isma ini adalah isim majrur yang terletak setelah ala. I'rabnya majrur, tanda jarnya ya, karena isma ini adalah apa? Isim tasni. Ya, isim tasniyah rofa dengan alif. Isim tasniyah nasab dengan iya. Isim tasniyah jar dengan iya. Isim tasniyah alif iya, iya. Nah, sekarang setiap kali ada kalimat pembagian ya, pasti nanti ada perincian. Lah, ala kisma ini apa? Marfukah? Mansubkah? Majrurkah? Kisma ini di sini karena terletak setelah ala, maka dia adalah isim majrur. Ya. Ala kisma ini kan majrur ya, karena setelah huruf jar. Terus ini dibaca apa Ustadz? Ya ini namanya badal, mengikuti i'rabnya kalimat utama. Kalau kisma ini majrur, maka ini dibaca zohirin wa mutmarin. Adapun fa'il itu terdiri atas dua bagian, yaitu fa'il zohir dan fa'il domir. Ya, wa huwa ala kismaini. Adapun fa'il itu ala terdiri atas kismaini dua bagian, yaitu zohirin fa'il zohir wa mutmarin fa'il domir. Terus ada pembahasan berikutnya fa. Nah, ini. Fa adalah titik selain wa ya. Oke. Perhatikan fa di sini adalah titik. Jadi fa adalah titik adzahir. Kalimat isim apa fiil? Isim mustaq, tanda isimnya apa? Alif lam. Tanda isim al ada di awalnya. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Ma'rifat apa bukan? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka dia sebagai mubtada karena kedua syarat terpenuhi. Mubtada itu i'rabnya rafa nasab apa jar? I'rab isim yang rafa tujuh banyaknya satu mubtada. Oh, mubtada itu adalah isim yang rafa Ustadz gitu. Tanda i'rabnya apa? Kalau rafa, tanda rafanya apa? Karena adzahir adalah isim mufrad, maka isim mufrad rafa dengan dhammah fadzahiru. Adapun fa'il isim dhahir, lah ini sebagai khobar. Nahwu qaulika seperti ucapanmu, beda dengan nahwu yang lainnya ya. Kalau yang lain kan dia menjadi kalimat tersendiri. Kalau ini karena dia terletak setelah mubtada, nahwu di sini sebagai khobar.
Fadzohiru adapun fa'il dzohir atau fa'il yang bisa terbaca lafadznya. Nahwu qaulika itu seperti ucapanmu. Nah ini. Ini fa'il ya, mempelajari fa'il. Mudah ini insyaallah. Jadi kita baca cepat saja. Jadi fa'il itu adalah subjek yang terletak setelah predikat, yaitu fi'il. Ya. Nahwu qaulika koma itu adalah fi'il. Zaidun fa'il. Tadi kan fa'il adalah ism rofa yang disebut fi'ilnya, yang disebut fi'ilnya sebelum fa'ilnya. Nah, gitu ya. Fi'ilnya disebut dulu, ya, baru fa'ilnya. Fa'il di sini sebagai subjek. Ya, di bahasa Indonesia tidak ada ya. Koma Zaidun sama Zaidun koma itu artinya sama, Zaid berdiri. Koma Zaidun telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun. Oke. Zaidun kalimat isim apa fi'il? Ustadz. Kalimat isim Ustadz. Tanda isimnya apa? Tanwin. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin. Kan ya. Posisinya di mana? Posisinya terletak setelah fi'il. Karena setelah fi'il maka dia disebut dengan fa'il. Fa'il itu isimnya isim rofa nasab apa jar? Isimnya rofa, tanda rofanya apa? Dhammah. Maka kita baca koma zaidun wa yakumu zaidun. Yakumu adalah fi'il mudhari'. Wa koma zaidani dan dua zaid berdiri. Apabila jadi fa'il itu ya, fa'il itu tidak akan mempengaruhi fi'ilnya dari sisi kuantitas. Selama fa'ilnya terletak setelah fi'il, dia hanya mempengaruhi mudzakkar atau muannasnya saja. Tidak boleh wakoma zaidan, ini nggak boleh, kecuali ada beberapa perbedaan itu dalam alfiyah ada ya. Wakoma az-zaidani, az-zaidani sebagai fa'il. Fa'il itu isim yang rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa? Karena dia adalah isim tasni. Ya. Koma wa koma zaidani wa yakumu az-zaidani wa yakumu az-zaidani. Yakumu adalah fi'il mudhari', rofa, tanda rofanya dhamma. Az-zaidani adalah fa'il. Fa'il itu isim yang rofa, tanda rofanya alif karena dia adalah isim tasni. Ya, wa koma az-zaiduna, zaid zaid, banyak zaid berdiri. Wa qama az-zaiduna, az-zaiduna adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim yang rofa, tanda rofanya wawu karena az-zaiduna adalah jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim rofa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Wa yakumu az-zaiduna sama az-zaiduna sebagai fa'il. Fa'il itu hanya istilah ya teman-teman, dia fungsinya sebagai subjek. Fa'il sama mubtada itu sama-sama subjek. Wa yaqumu az-zaiduna dan sedang berdiri siapa yang berdiri? Para zaid yang banyak. Wa qoma ar-rijalu, ar-rijalu adalah jamak taksir ya. Wa qoma ar-rijalu, ar-rijalu adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim yang rofa. Tanda rofanya dhammah karena ar-rijal adalah jamak taksir. Jamak taksir rofa dengan dhammah. Jamak taksir nasab dengan fathah. Jamak taksir jar dengan kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Wa qoma ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu sama. Kemudian setelahnya kita baca cepat ya ini ya. Wakomats, wakomats hindun ini adalah tak taknis. Kalau ini namanya huruf mudharaah ya, yang tadi ana itu tadi atau anita ya. Wakomats hindun, komats adalah fiil madhi, hindun adalah fa'il, fa'ilnya rofa, tanda rofanya dhammah karena dia adalah isim mufrad satu hindun. Watakumu hindun, takumunya adalah fiil mudhari' marfu. Hindun sebagai fa'il sama seperti di atas. Waqamats al-hindani, dua hindun berdiri. Al-hindani adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim yang rofa. Tanda rofanya alif karena dia adalah isim tasni. Ya, isim tasniyah rofa dengan alif. Isim tasniyah nasab dengan iya. Hindani, hindaini. Baik, lanjut teman-teman ya. Insya Allah kuat.
Karena dulu ya Kiai Zarkasi, Trimurti itu semuanya mondoknya seperti ini. Bahkan santri Kiai Imam Zarkasi itu dijuluki santri cekek ketika mondok pertama kali di mana ini pesantren Jorsan itu beliau dijuluki santri cekek karena apa? Memiliki kemampuan membalah kitab model seperti ini di atas rata-rata santri pada zaman itu. Itu ada dalam buku biografi Kiai Imam Zarkasi itu ya. Membaca kitab model kayak gini pinter sampai dijuluki santri cekek. Nah, itu. Maka kita mendapatkan keberkahan beliau ya. Amin. Baik, tadi mana nih? Wakomat Wakomat al-hindatu para Hindun berdiri. Jamak mu al-fa'il adalah isim eh, al-fa'il adalah al-hindani adalah fa'il karena terletak setelah komats. Fa'il itu subjek ya. Para Hindun berdiri. Ya. Al-hindatu adalah fa'il. Fa'il itu isim yang rofa, tanda rofaknya domah karena apa? Al-hindatu adalah jamak mu'anasa salim rofa dengan domah. Watakumu al-hindatu. Demikian juga al-hindatu adalah fa'il isim yang rofa, tanda rofaknya domah karena dia adalah jamak mu'annas salim. Waqamat al-hunudu jamak dari hindun. Juga bisa dijamak taksirkan ini ya, hindun ini. Hunudu, hunudu, fa'il adalah isim yang rofa, tanda rofanya domah karena dia adalah jamak taksir rofa dengan domah. Watakumu al-hunudu sama, wa qoma akhuka. Oke, koma fi'il madhi itulah mabni, mabninya fathah, ya kan, maftuhul akhir abadan. Akhuka adalah fa'il itu sebagai subjek, kakak kamu berdiri, ya. Wa qoma akhuka wus manjing bahasa Jawanya. Wus jumeneng. Sudah berdiri, siapa yang berdiri? Kakak kamu. Akhuka adalah fa'il itu isim yang rofa, tanda rofanya wawu. Karena apa? Akhuka adalah asmaul asmaul khomsah rofa dengan wawu. Asmaul khomsah nasab dengan alif. Asmaul khomsah jar dengan iya. Asmaul khomsah wawu alif iya. Wa yakumu akhuka juga sebagai fa'il. Fa'il itu rofa, tanda rofanya wawu karena dia adalah min asma'il khamsah. Isim-isim yang lima itu ya lagunya. Oke. Wa qoma gulami. Wa qoma gulami telah berdiri budakku. Gulami. Gulami adalah fa'il. Fa'il itu isimnya rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Domah yang disamarkan. Karena kan dimasuki ya mutakalim ya. Nanti adalah apa saja isim-isim yang i'rabnya disamarkan atau disembunyikan. Jadi gulami ini nggak ada domanya nggak kelihatan karena disembunyikan. Koma gulami gulami adalah fa'il fa'il itu isimnya rofa tanda rofanya domahnya bukan dohiroh tapi domah muqaddarah domah yang dikira-kira ada. Gitu ya. Lanjut ke selanjutnya. Lanjut ya. Nanti kan ada sesi prakteknya kan insya Allah teman-teman lebih paham ya, tapi bukan hari ini. Prakteknya insya Allah setelah kita hatam. Wa yakumu gulami adalah fa'il isim yang rofa tanda rofanya domah yang dikira-kira atau domah muqaddarah. Wa ma asbaha dzalika dan lain-lain. Wa ma itu adalah ma sesuatu asbaha yang menyerupai dzalika pada itu atau lain-lain dan sama ya. Selanjutnya ada titik. Nah, ini titik. Jadi membaca kitab ini antum harus jeli ya. Kalau membaca kitab ala ulama itu harus jeli seperti ini. Walmud, almud ini wa-nya titik ya, maka kalimat yang terletak setelahnya ini kita identifikasi atau kita tanya. Al-mudmar isim apa fiil? Isim mustad tanda isimnya apa alif lam? Letaknya di mana di awal kalimat? Ma'rifat apa bukan ma'rifat? Ma'rifatnya dengan apa alif lam dimasuk ke alif lam? Al-mudmar. Apabila ada isim di awal kalimat dan isim ma'rifat maka dia mubtada.
Mubtada itu i'rabnya rofa nasab apa jar Ustad? Isim yang rofa tujuh banyaknya satu mubtada. Oh, mubtada adalah isim yang rofa. Tanda rofanya apa? Al mudmar adalah isim mufrad. Isim mufrad rofa dengan dhammah, maka kita baca wal mudmaru. Adapun fa'il isim domir nahwu qaulika adalah seperti ucapanmu, nahwu qaulika, ya ini sebagai khobar. Kalau di sini sebagai khobar karena terletaknya setelah mubtada pas. Kalau kemarin kan nahwu nahwa ini kan karena dia terletak setelah khobar. Kalau ini terletak setelah mubtada pasti khobar. Nahwu qaulika seperti ucapanmu, fa'il isim fa'il isim domir ya. Seperti ucapanmu apa? Darabtu, telah memukul. Siapa saya kalau dalam bahasa salaf? Saya telah memukul. Wa darabna, kami telah memukul. Wa darabta, engkau telah memukul. Wa darabti, kamu perempuan telah memukul. Wa darabtuma, kalian berdua telah memukul. Wa darabtum, kalian memukul semuanya. Wa darabatunna, kalian perempuan memukul kalian semuanya perempuan memukul, telah memukul. Wadoroba apabila fa'ilnya huwa, wadorobas apabila fa'ilnya hiya, wadorobahuma, wadorobuhum, wadorobna hunna. Oh, teman-teman insya Allah masih ingat ya. Huwa huma hum, hiya huma, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana ana nu, doroba doroba dorobu, dorobas dorobata dorobana, dorobta dorobtuma dorobatum, dorobti dorobtuma dorobatunna, dorobtu dorobna. Insya Allah bisa dipahami teman-teman ya. Fa'il itu ada dua, ada fa'il dohir dan fa'il domir. Pembahasan domir munfasil mutasil belum tidak ada ya, nanti aja. Tidak ada di sini, maksudnya forum ini belum tidak cukup kalau untuk membahas keduanya. Tapi silakan Anda bisa bertanya kapanpun. Langsung ke bab yang kedua, bab berikutnya ya, dari isim yang rofa. Babu al-maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab naibul fa'il gitu aja ya. Bab naibul fa'il. Sebenarnya teman-teman, babu ini juga bisa dibaca baba, bisa dibaca babi ya. Tapi yang populer babu. Dibaca babu karena dia adalah khobar, mubtadanya dibuang yaitu kalimat hada babu. Atau dibaca baba boleh. Apa yang dibuang? Fi'ilnya. Fi'il apa yang dibuang? Aqra'u babal maf'uli. Atau boleh dibaca babi boleh. Apa yang dibuang? Huruf cernya. Nadhartu ila babil maf'ulil ladzi lam yusamma fa'ilu. Jadi boleh, yang populer adalah babul maf'uli. Adapun ini adalah bab yang menerangkan naibul fa'il, atau babal maf'uli. Saya membaca bab yang menerangkan naibul fa'il, atau babil maf'uli. Saya melihat bahasan nadhartu ila babil maf'ul. Tapi ini nggak usah ini bingungkan ya. Begitulah bahasa Arab memiliki kekayaan kosakata dan kekayaan susunan. Baik, kita langsung baca kembali ya. Wa titik ya kan? Nah, wa ini titik. Wa, ketika ada isim domir terletak setelah wa istinaf, maka dia sebagai mubtada. Mubtada di awal kalimat dari isim domir ya. Wa huwa al ismu al marfu'u. Adapun naibul fa'il itu atau adalah al ismu sebagai khobar ini adalah ism al ismu isim al marfu'u yang dirofaakan, alladzi yang, alladzi itu yang ya. Untuk bisa meletakkan alladzi itu sebelumnya harus makrifat dulu. Nantilah ada pembahasan isim mausul. Alladzi itu kata sambung. Alladzi, untuk bisa alladzi ini sebelumnya harus makrifat. Kalau tidak makrifat nanti jatuhnya mudhof mudhof ilaih. Ya nantilah ya.
Naibul fa'il adalah al ismu al marfu'u isim yang dirofa'kan alladzi lam yuzkar alladzi yang lam tidak yuzkar tidak disebut apa fa'iluhu. Fa'ilnya nggak ada. Yang disebut adalah pengganti fa'il. Ini terjadi apabila fi'ilnya adalah fi'il muta'addi atau fi'ilnya yang membutuhkan objek. Ya, saya ulangi lagi. Wa huwa adapun naibul fa'il itu al ismu ism al marfu'u yang dirofa'kan alladzi yang lam yuzkar ya yang tidak disebut atau belum disebutkan fa'iluhu fa'ilnya dalam naskah lain nanti ma'ahu beserta dia fa'ilnya. Baik, lanjut aja ya. Naibul fa'il insyaallah bisa dipahami. Naibul fa'il itu terjadi apabila fi'ilnya fi'il majhul kalimat pasif. Oke, sebentar. Hmm. Nah, sekarang ini kita masuk ke rumus fi'il majhul. Fi'il itu ada dua, ada fi'il maklum, ada fi'il majhul ya. Fi'il itu ada dua, fi'il itu, bentar teman-teman ya, teks-teks. Oke, fi'il dilihat dari aktif dan pasif, atau dari me dan di, atau dari imbuhan me aktif dan pasif imbuhan di terbagi atas dua bagian, dua bagian. Nah, pertama adalah fiil maklum, imbuhannya me, gitu aja ya, saya membuat ya, contohnya ya al ustadu yak yak tu bu adar adarsa sebagai maf'ulun bih. Yang kedua adalah fiil majhul ya, majhul imbuhannya di ya, imbuhannya di otomatis menghilangkan fa'il ya. Maka kalimat di atas menjadi yuktabu yuktabu kalau fil mudhari yuf'alu yuktabu ad-darsu yang semula adalah maf'ulun bih di akhirnya menggantikan afwan ini ya, kok al ustad, harusnya ini yaktubu al ustadu, saya menggunakan jumlah fi'liyah sajalah ya. Oke gini ya, yaktubu al ustadu ad-darsa. Al ustadu sebagai fa'il ya, ad-darsa sebagai maf'ul ketika fi'ilnya maklum. Tetapi ketika berubah menjadi imbuhannya ditulis, maka otomatis fa'ilnya hilang. Fa'ilnya dihapus. Maka ad-darsu yang semula maf'ul bergeser ke depan sebagai fa'il atau pengganti fa'il. Maka yuktabu ad-darsu bukan ad-darsa. Pelajaran ditulis. Kalau imbuhan di otomatis subjeknya atau fa'ilnya hilang. Yang muncul adalah pengganti subjek yang dinamakan dengan naibul fa'il. Bisa dipahami insya Allah ya. Bisa. Nah ini ada rumusannya bagaimana cara mengetahui fi'il majhul. Oke ya. Fa'in kana, fa'in kana, apabila kana itu kalau dalam bahasa salah diterjemahkan ada atau ono. Yang konsekuensinya itu kan apabila ada kana, isimnya menjadi isim kananya itu menjadi
rofa khobar kananya menjadi nasab ya. Seperti ini. Fa in kana, apabila kana ada apa? Ada al fi'lu, ada fi'il madian itu fi'il madhi, ini adalah khobar kana nasab. Dumma awaluhu, maka kalimat huruf pertamanya itu didomahkan. Yang kataba menjadi ku, k-nya menjadi ku. Dumma awaluhu, huruf pertamanya didomahkan. Wa kusiro, dan dikasrohkan. Ma qabla akhirihi, dan dikasrohkan huruf yang terletak sebelum huruf ketiga atau huruf keduanya dikasrohkan. Yang semula kataba menjadi kuti, ya, kuti. Dumma awaluhu, awal hurufnya misalnya pada kalimat kataba, dumma awaluhu, k-nya didomahkan, wa kusiro ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf yang kedua atau huruf yang terletak sebelum huruf terakhir dari kataba menjadi kutiba apabila fiilnya adalah fiil madhi. Doroba, duriba, akala, ukila, syariba, syuriba. Itu diminumkan ya. Qara'a, quri'a, sami'a, sumi'a, itu ya. Itu kaidah kaidah fiil majhul. Wa ingkana, lamun bahasa Jawanya lamun ono. Wa ingkana, jika kana ada apa? Fiil. Ya, di sini fiilnya disembunyikan karena sudah disebut di awal ya. Aslinya adalah wa ingkanal fi'lu. Apabila ada fiil itu mudorean, itu fiilnya mudore, mudore sebagai khobar kana yang wajib nasab. Maka bagaimana apabila fiil mudore? Maka dumma awaluhu, huruf pertama dari fi'il mudhari' tersebut didomahkan awalnya, wa futiha, dan difathahkan maqobla akhirihi, pada huruf kedua atau huruf yang terletak sebelum huruf terakhir. Contohnya adalah yaktubu, itu maklum ketika menjadi majhul, yuktabu, yadribu, yudrobu, terus apa lagi? Yasma'u, yusma'u, itu ya, qabla akhiri, ya itu. Apabila fiilnya itu majhul, maka fa'ilnya terbuang digantikan dengan naibul fa'il, pengganti fa'il, yaitu maf'ulun bih. Jadi ini terjadi rata-rata pada fiil yang muta'addi ya, yang membutuhkan objek atau imbuhannya me. Saya menulis pelajaran ditulis. Kalau bukan mutaaddi atau yang membutuhkan objek, susah ya. Saya lari, motor saya dilarikan, nggak bisa. Kecuali saya melarikan ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Buahnya titik, setelahnya ada domir, maka domir ini sebagai mubtada dari isim domir. Adapun naibul fa'il gitu ya. Adapun naibul fa'il, adapun naibul fa'il ya. Nanti di Nifatul Kutub kelas 5 ini sudah ada materi seperti ini. Teman-teman yang nggak belajar nahwu ya asal baca aja. Kalau yang belajar nahwu, insya Allah dia akan hati-hati. Tahu di mana letak berhenti dan di mana letak lanjut. Demikian juga ketika antum baca teks berbahasa Arab, berlaku kaidah seperti ini. Biasanya itu setelah koma atau setelah titik ada wa, ya. Jadi antum nggak usah terlalu bingung, ya. Wa adapun naibul fa'il itu ini sebagai mubtada, mana khobarnya? Khobarnya adalah khobar huruf jer dan isim yang dijerkan. Wa adapun naibul fa'il itu terdiri atas dua bagian. Kisma ini majrur, maka badalnya atau perinciannya juga majrur. Zahirin wa mutmarin, naibul fa'il yang zahir dan naibul fa'il yang domir. Seperti apa? Itu. Bagi teman-teman yang dekat ke toko kita bisa beli ya, namanya Mukhtasar Jidan. Ya. Syarah penjelasan dari Jurumiyah. Fa-nya titik, ya.
Fa'nya titik. Adzohir sebagai awal kalimat. Adzohir kalimat isim apa fi'il? Kalimat isim ustad tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Al alam domir isyarah. Apabila ada kalimat isim yang terpenuhi syaratnya. Pertama di awal kalimat. Kedua, ma'rifat maka dia sebagai mubtada. Mubtada itu isim yang rofa. Adzohiru karena dia isim mufrad rofaknya dengan doma. Gitu ya teman-teman ya. Ustadz membaca kitab kayaknya sulit ya, bukan sulit tapi memang membaca kitab itu butuh keahlian khusus ya. Makanya syarat-syarat seorang ulama atau seorang yang diberikan pengetahuan agama itu salah satunya dia bisa membaca kitab. Kalau enggak kalau tidak ada syarat seperti itu maka orang akan bebas berbicara tentang agama ya. Maka antum bersyukur bisa diberikan kesempatan belajar ilmu bahasa Arab. Fadzohiru adapun naibul fa'il isim dzohir itu nahwu kaulika itu seperti ucapanmu duriba Zaidun. Zaidun sebagai apa? Naibul fa'il. Gimana irobnya Zaidun naibul fa'il? Naibul fa'il isim yang rofa tanda rofanya domah karena Zaid adalah isim mufrad. Wa yudrobu Zaidun. Ya, wa yudrobu Zaidun. Ini yudrobu adalah fi'il mudhari' yang majhul. Wa ukrima Amrun. Dan dimuliakan Amru dimuliakan ukrima. Ukrima fi'il madhi. Yukromu Amrun. Amrun juga dimuliakan. Yukrom adalah fi'il mudhari'. Nah, itu ya. Selanjutnya, oke, silakan tarik napas dulu. Nah, di video TikTok itu ada Kiai Anwar Mansur. Lirboyo usianya sudah 90 tahunan. Beliau ngaji dari subuh sampai beliau lupa kalau tidak diingati dengan suara azan. Ketika beliau mendengarkan suara azan, loh, sudah zuhur toh. Sementara muridnya sudah bergelimpangan ya. Ngaji dari pagi sampai zuhur. Itu kalau tidak ada azan mungkin beliau akan lanjut. Begitulah ulama itu ada diberikan kenikmatan mengaji kitab. Ya karena seperti ini dibalah atau dianalisa satu persatu ada kenikmatan sendiri. Wa yukromu dan dimuliakan siapa yang dimuliakan Amrun Amrun sebagai naibul fa'il ya wal mutmar ruanya titik. Al mutmar adalah kalimat isim tanda isimnya alif lam dia terletak di awal kalimat dan ma'rifatnya menggunakan alif lam. Dua syarat tersebut terpenuhi sebagai mubtada. Mubtada adalah isim yang rofa. Tanda rofanya domah karena al mutmaru adalah isim yang mufrad. Wal mutmaru adapun naibul fa'il dari isim domir nahwu kaulika itu seperti ucapanmu duri betu saya telah ditolong duri bena kami telah ditolong duri beta kamu laki-laki telah ditolong. Duripti, kamu perempuan telah ditolong. Duri betuma, kalian berdua telah dipukul atau ditolong. Duri betum, kalian semuanya telah dipukul. Duri betunna, kalian perempuan semuanya telah dipukul. Waduriba, dia dipukul. Waduribats, dia perempuan dipukul. Waduriba mereka berdua telah dipukul. Lanjut, kalau baca kotaknya ya nggak selesai 5 hari ya. Waduribu dan mereka telah dipukul. Waduribana mereka perempuan telah dipukul. Ya, oke, oke, masih jam 10. Setengah jam lagi teman-teman ya. Oke, silakan digerak-gerakkan tangannya. Alhamdulillah. Baru Jurumiyah, belum Alfiyah. Saya punya kajian Alfiyah di Unida setiap hari Jumat. Ya, bacanya ya cepet aja, matan aja yang kita kaji ya. Kalau baca sarahnya
4 tahun paling. Baik, kita masuk ke isim rofa selanjutnya. Fa'il sudah, naibul fa'il sudah. Sekarang kita ke mana? Babul mubtada'i wal khobari. Adapun ini bab menerangkan mubtada dan khobar. Babu sebagai khobar, mubtada'nya dibuang kalimatnya hada. Atau boleh kita baca baba. Fiilnya dibuang, fiil yang dibuang akra'u baba. Atau boleh kita baca babi, hurufnya dibuang nazartu ila babil mubtada'i wal khobari. Ya ini ke kerennya bahasa Arab ya, bisa dibaca dengan berbagai versi. Yang penting tidak ngawur. Kita masuk ke teks ya. Al mubtada. Al mubtada kalimat isim apa fiil? Kalimat isim tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya menggunakan apa? Alif lam. Al alam domir isyarah. Maka apabila dua syarat itu terpenuhi, maka sah menjadi mubtada. Mubtada itu isim rofa atau nasab. Isim rofa, isim yang rofa, tujuh banyaknya. Maka kita baca al mubtada'u sebagai mubtada. Adapun mubtada huwa adalah mubtada kedua. Apabila ada domir terletak setelah mubtada, maka dia sebagai mubtada kedua. Al mubtada'u adapun mubtada huwa ya mubtada itu al ismu al marfu'u isim yang dirofakkan. Al ismu ini sebagai khobar, al marfu sebagai naat. Apabila ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam tersebut mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat. Ya, baik. Al-ari, al-ari yang terbebas. Al-ari itu dari kata uryan ya. Mohon maaf, artinya kalau dalam uryan itu bahasa Arabnya telanjang, artinya tidak ada apa-apa, yang sunyi gitu aja ya. Yang sunyi atau yang tidak ada, yang terbebas. Al-mubtada wa adapun mubtada huwa yang mubtada itu adalah al-ismu al-marfu adalah isim yang dirofakkan al-ari yang sunyi atau yang terbebas ani al-awamili dari amil-amil dari kalimat-kalimat yang bisa merubah bunyi atau bisa merubah i'rab kalimat setelahnya al-lafziyati terbebas dari amil-amil lafzi. Apa itu amil-amil lafzi nanti akan kita bahas ya. Mubtada adalah adapun mubtada ya mubtada itu al ismu adalah isim al marfu yang dirofakan al ari yang terbebas atau yang sunyi anil awamili dari amil-amil al lafdiyati amil-amil lafdiyah. Maksudnya apa? Terbebas dari kana dan kawan-kawannya, ina dan kawan-kawannya dan lainnya. Wanya titik. Hmm. Di sini setelah pembahasan mubtada ada wa ini adalah titik. Yaitu al-khobar. Al-khobar kalimat isim apa fi'il? Kalimat isim tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Di awal kalimatnya setelah apa? Setelah huruf isti'naf yaitu huruf wa. Ma'rifat apa? Nakira ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka sama menjadi mubtada. Mubtada adalah isim yang rofa. Rofanya dengan dhammah. Maka dibaca wal khobaru. Huwa adalah mubtada kedua. Al ismu adalah khobarnya. Wal khobaru adapun khobar wa ya khobar al ismu isim al marfu'u isim yang rofa al musnadu ilaihi al musnadu ya apa itu Ustadz istilah al musnadu ilaihi wal khobaru wa al ismu al marfu'u al musnadu ilaihi khobar adalah isim yang dibaca rofa yang maknanya disandarkan pada mubtada. Al-musnad itu disandarkan ilahi kepada mubtada ya yang maknanya disandarkan kepada mubtada. Jadi khobar itu mengikuti mubtada ya. Kalau mubtadanya mudakar, khobarnya juga mudakar. At-tilmidatu mujtahidatun. Itu maksudnya disandarkan. Khobar itu menyandarkan kepada mubtada. Mubtada mudakar ya mudakar.
Mubtada jamak juga jamak. Oke. Ya, al-musnadu ilahi adalah istilah menyandarkan kepada mubtada. Ya. Yang maknanya disandarkan atau maknanya menyandarkan kepada mubtada. Dari kata asnada yusnidu ya, menyandarkan. Nahwu kaulika, kalau ini bacanya seperti ini ya. Nahwu boleh, nahwa boleh. Nahwu kaulika, wadhalika nahwu kaulika gitu ya. Adapun itu seperti contoh ucapanmu. Atau nahwa kaulika, akra'u atau akni yang saya maksud nahwa kaulika seperti ucapanmu. Zaidun qaimun. Zaidun itu berdiri. Oke, dalam penerjemahan ya, dalam penerjemahan mubtada itu di, diberikan rumus adapun. Kalau khobar itu rumusnya adalah atau merupakan ya. Zaidun, Zaidun kalimat di isim di awal kalimat. Ma'rifat karena dia adalah isim alam, nama orang. Maka dibaca rofa. Zaidun qaimun adalah khobar. Zaidun mudakar, khobarnya juga mudakar. Zaidun dua orang, maka juga dua orang. Seperti wazaidani qaimani. Jadi khobar tadi menyandarkan kepada mubtada ya. Wazaidani qaimani. Adapun dua zaid itu berdiri ya. Wazaiduna qaimuna. Adapun zaid-zaid itu pada berdiri. Jadi apabila mubtada'nya mufrad, mufrad apabila mubtada'nya tasniyah maka khobarnya tasniyah, apabila mubtada'nya jamak juga khobarnya jamak karena khobar adalah al ismu al marfu'u isim yang dirofakkan al musnadu ilaihi yang menyandarkan kepada mubtada. Menyandarkan apanya? Dari i'rab apa menyandarkan mudzakkar muannasnya dan menyandarkan jumlahnya baik mufrad, tasniyah atau jamak. Itu ya. Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna wa misalnya wal hindatu qaimatun. Nah itu. Lanjut teman-teman ya, lanjut. Oke. Nah, ini titik, ada titik. Wa titik, wa titik. Al mubtada kalimat isim apa fi'il, kalimat isim tanda isimnya alif lam. Letaknya di mana di awal kalimat. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Apabila ada kalimat isim di awal kalimat dan isim ma'rifat maka dia disebut mubtada. Mubtada i'rabnya rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Wal mubtada'u kismani. Kismani adalah khobar. Khobar itu isim marfu. Tanda rofaknya apa? Huruf apa? Harokat. Huruf apa? Alif. Kenapa? Karena dia adalah isim tasniyah. Isim tasniyah rofa dengan alif. Ya, ini rofa. Ya. Biasanya teman-teman itu masih bingung. Ustadz, ini bukan tanda i'rab ya. Itu adalah huruf tambahan. I'rabnya itu ada di huruf alif ini. Bacanya gimana? Ya, rofa, ikut rofa ya rofa. Dohirun wa mudmarun. Mubtada itu ada yang dohir dan ada yang domir. Wal mubtada wa adapun mubtada itu kismani ada dua bagian. Dohirun yaitu mubtada dohir. Wa mudmarun dan mubtada domir. Selanjutnya, fa. Fa-nya titik. Adzahir kalimat isim apa fi'il? Kalimat isim tanda isimnya apa? Alif lam letaknya di mana di awal kalimat? Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka dia sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah, maka dibaca wadzahiru. Adapun mubtada dohir itu mana khobarnya? Ma, sesuatu yang taqaddama dzikruhu telah disebutkan ya. Ma, sesuatu yang taqaddama disebutkan telah disebutkan telah lalu zikruhu penyebutannya. Kalau terjemahnya secara letterlah gitu ya.
Ma sesuatu yang takut dama telah lalu. Apa yang telah lalu? Dzikruhu penyebutannya atau telah disebutkan di muka tadi ya. Yang Zaidun Qaimun itu namanya apa? Mubtada dohir. Wal mutmaru adapun mubtada domir wanya titik al mutmaru sebagai mubtada adapun mubtada domir itu isna asyara ada 12 ini khobar. Wanya titik wahia adapun yang 12 itu domir munfasil ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna. Prinsipnya apa? Mubtada itu isim ma'rifat. Ma'rifat alif lam ma'rifat bisa menggunakan alif lam, bisa menggunakan alam, bisa menggunakan domir. Nah, jadi ini mubtada domir. Ana ustadzun. Adapun saya adalah ustadz. Ananya adalah mubtada. Anti tilmidatun. Antinya adalah mubtada, tilmidatun adalah khobarnya. Dzalika kitabun. Dzalika mubtada, kitabun adalah khobar. Wahuwa, wahia, wahuma, wahum, wahunna, nahwu atau nahwa kaulika. Ketemu kalimat seperti ini boleh dibaca nahwu kaulika atau nahwa kaulika. Kita dibaca ketika kita baca rofa nahwu kaulika dia sebagai khobar mubtadanya wadzalika nahwu kaulika atau kita baca nahwa kaulika kalimat yang fiilnya adalah fiil yang dihapus adalah akra'u atau a'ni nahwa kaulika. Saya maksud atau saya baca seperti ucapanmu ana qaimun. Adapun saya itu berdiri. Ana mubtada qaimun khobar. Wa nahnu qaimuna. Adapun kami qaimuna berdiri. Wa ma asbaha dzalika dan sesuatu asbaha yang menyerupai dzalika kepada itu atau dan lain-lain. Ya, ya, ini luar biasa. Lanjut teman-teman ya. Ya, lanjut, walaupun berteler-teler gitu ya. Ada yang berbusa-busa ini. Saya juga ngajar seperti ini di Unida gitu loh ya. Di Unida saya ngajar. Saya punya halako di Unida itu halako jurumiyah dan alfiyah. Jurumiyah kemarin sudah selesai, sekarang alfiyah. Buahnya titik al-khobar. Al-khobar kalimat isim apa fi'il? Isim tanda isimnya apa? Alif lam. Letaknya di mana di awal kalimat? Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka syaratnya terpenuhi sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Dibaca wal khobaru adapun khobar. Ismani itu ada dua macam. Ya. Ismani adalah khobar. Khobarnya marfu tanda rofanya alif. Karena isim tasniyah rofa dengan alif. Maka perinciannya juga rofa. Mufrodun khobar mufrod. Wa ghairu mufrodin dan khobar ghairu mufrod. Atau dalam bahasa lain khobar jumlah. Ada khobar mufrod, ada khobar jumlah. Jumlah adalah susunan kalimat ya. Ini di Nahwati dipelajari di kelas 4. Kelas 3 intensif di akhir sana. Fanya titik al mufrad kalimat isim apa fi'il isim tanda isimnya apa alif lam letaknya di awal kalimat setelah fa ma'rifatnya menggunakan alif lam maka dua syarat terpenuhi sebagai mubtada bacanya wal fal mufradu nahwu seperti Zaidun. Ini yang ini ya, khobar mufrad ya. Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Ini khobarnya khobar mufrad. Artinya mufrad itu dia bukan susunan kalimat atau susunan dua kata susunan kalimat sempurna bukan ya. Jadi ya qaimun itu mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Tunggal artinya bukan susunan kalimat sempurna. Lah sekarang yang ghairu mufrad bagaimana Ustadz? Ini dia. Karena banyak teman, kenapa kok saya ulang-ulang seperti ini analisanya? Biar terbiasa teman-teman. Karena mohon maaf di lapangan rata-rata teman-teman itu yang membaca kitab, mohon maaf ya emang dari pondok modern itu kadang kurang kurang detail masalah mengidentifikasi mubtada dan khobar. Ya,
Karena ya eh, mungkin bisa jadi kayak dia tidak paham atau mungkin gurunya belum bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Yang pasti di Nahwadi itu ada. Memang tempatnya terpisah. Jadi memang gurunya harus jeli sekali ya. Oke. Wanya titik. Wanya titik. Wanya titik. Setelahnya adalah jumlah baru. Oke. Jumlah baru. Wanya titik. Ini tulisannya apa? Ghair al-mufrad. Ini adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Ghairu ghair ghair al-mufrad itu adalah kalimat isim. Letaknya di awal kalimat. Letaknya di awal kalimat. Ma'rifat apa bukan? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Idofah mudhaf mudhaf ilaih. Al-alam domir isyarah. Mausul dan idofah. Wa ghairul mufradi. Ini adalah mubtada. Ma'rifatnya menggunakan mudhof mudhof ilaih. Ya. Babul fasli maftuhun. Pintu kelas itu terbuka gitu ya. Wa ghairul mufradi. Mudhof seperti ini kaidahnya kalau mudhof ilaih itu alif lam dan dikasrohkan. Wa ghairul mufradi adapun khobar ghairul mufrad itu ada arba'atu asya'a, itu ada empat macam ya. Khobar mufrad itu ada empat macam apa saja? Arba'atu kalimat satuannya, perinciannya nanti juga perinciannya disebut dengan badal, dia juga ikut kepada ini rofa ya. Apa saja yang pertama adalah susunan al-jaru wal majrur. Huruf jar dengan isim yang dijarkan itu juga sebagai khobar. Wazorfu dan zorof. Zorof itu nanti ada zorful makan. Zorful makan itu adalah kata bantu keterangan tempat seperti amama, waro'a, ya, a, wa amama, waro'a, tahta, kholfa, janiba itu namanya zorof ya teman-teman ya. Kata keterangan, kata bantu keterangan tempat. Ya, yang pertama ini aljaru wal majruru wazar aljaru wal majruru. Ini yang pertama. Yang kedua az-zarfu. Yang ketiga apa? Wal fi'lu dan fi'il ma'a fa'ilihi. Ya. Fi'il sama fa'ilnya itu bisa menjadi khobar. Atau khobarnya namanya khobar jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'a khobarihi. Ada yang keempat adalah khobar dengan jumlah ismiyah. Jadi apa khobar itu? Khobar ghairu mufrad ya. Khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah itu ada empat. Pertama, khobar jer majrur. Contohnya atilmidu atilmidu fil fasli. Mana ininya? Khobarnya fil fasli ini khobar, ya. Terus ada adalah begini. Ada khobar zorof, khobar zorof ya, zorof ya, kata bantu tempat. Contohnya atilmidu amama al-fasli. Mana khobarnya amama al-fasli? Ya selanjutnya adalah khobar fiil dan fa'il. Contohnya apa? Atilmidu yajlis. Ustadz, mana fiilnya yajlis? Mana fa'ilnya domir yang terkandung dalam yajlis? Namanya domir fa'il domir mustatir ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Atilmidu yajlis itu adalah jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah.
Jadi ismiyah dan fi'liyah itu kembali kepada kalimat yang pertama. Tapi kalau yajlisu tilmid itu adalah jumlah fi'liyah. Tapi kalau di sini atilmidu yajlis, atilmid adalah mubtada, yajlis adalah khobarnya. Khobarnya adalah khobar fi'il. Kalau khobar mubtada dan khobarnya itu contohnya seperti atilmidu apa? Liba suhu jadi dun. Jadi ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Atilmidu adalah mubtada, liba suhu jadi dun adalah khobar. Liba suhu adalah mubtada, mubtada pertama, jadidun adalah khobar pertama. Khobarnya libas. Libasu jadid adalah khobarnya tilmid. Bisa dipahami apa enggak ini? Ya, jadi ada jumlah di dalam jumlah. Gitu ya. Itu masuk dari apa? Khobar ghairu mufrad. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, contohnya ya. Contohnya nahwu kaulika atau nahwa kaulika Zaidun fiddari. Zaidun itu di dalam rumah. Zaidun mubtada. Ma'rifatnya menggunakan isim alam nama orang. Rofaknya dengan domah maka dibaca Zaidun. Fiddari adalah khobar. Jadi namanya i'rab mahali teman-teman ya. Namanya i'rab mahali. I'rab untuk isim mabni atau untuk susunan kalimat yang memang tidak terbaca harokatnya. Zaidun fiddar gimana? Fiddar adalah jar majrur fi mahalli raf'i yang menempati posisi rofa sebagai khobarnya Zaid. Wa Zaidun indaka ini adalah zorof. Inda itu adalah di sisi, ka adalah kamu. Kalau indaka di sini susunannya mudhof ilaih. Fi mahalli raf'i dia menempati posisi rofa sebagai khobarnya Zaid. Wa Zaidun qoma abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Gitu ya. Zaidun adapun Zaid bapaknya berdiri. Ya. Zaidun adalah mubtada. Koma abuhu adalah khobar. Khobarnya terdiri dari koma fi'il abuhu sebagai fa'ilnya. Zaidun koma abuhu. Zaidun. Zaidun adapun Zaid bapaknya berdiri. Atau tanpa harus ini kan nggak pas, nggak masalah. Ini kan filenya namanya file dohir ya. Zaidun koma itu tetap koma adalah khobar gitu loh. Zaidun adalah mubtada, koma adalah berdiri. Misalnya loh ya tanpa abuhu. Sementara failnya adalah domir yang terkandung dalam koma. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Adapun Zaid jariyatuhu, jariyah itu adalah budak ya atau hamba perempuan. Dhahibatun pergi. Zaid sebagai mubtada, jariyatuhu ini sebagai khobar, yang mana khobarnya terdiri jariyatuhu adalah mubtada tersendiri, dhahibatun adalah khobarnya jariyah. Bisa dipahami ya, insya Allah. Nah, nanti akan ada pelajaran seperti ini di kelas. Moga-moga antum lebih mudah bisa menerimanya. Baik, baik teman-teman. Ini sudah jam setengah 11. Ya, ini kita sudah sampai. Bentar. Kita sampai halaman Babul Awamil Ad-Dakhilah ya. Oke 17. Nanti malam insya Allah akan kita lanjutkan teman-teman ya. Ya ini kalau tanggal 16 nggak selesai ya tanggal 17 lah. Dan saya tanggal 17 berangkat ke Subang. Paling nanti sisanya kita atur lagi ya. Bisa siang atau apa nanti. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada sesi kelima ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.